Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Musa Ruslan dengan NIM L0312111014 dari program studi budidaya perairan. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari beberapa materi yang telah diberikan oleh Ibu Citra. Yang pertama adalah materi mengenai prinsip pembenihan ikan. Ada beberapa tantangan yang terdapat pada proses pembenihan ikan. Di antaranya ialah kematian yang tinggi selama produksi larva dan kualitas benihnya. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan untuk diversifikasi ke spesies baru, dan tantangan ketiga yaitu kurangnya alat untuk prediksi awal kualitas larva dalam hal fenotip dan kinerja. Adapun harapannya adalah kebutuhan untuk memastikan pasokan stabil jumlah larva ikan dan yang berkualitas tinggi. Kemudian ada tingkat malformasi yang berkurang dan efisiensi konversi pakan di masa depan. Dan yang ketiga ialah pertumbuhan aquaculture yang berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi, di mana harapan ini sebenarnya pada intinya ialah untuk menghasilkan benih berkualitas dan kontinu. Ada beberapa syarat dalam pembenihan ikan, diantaranya ialah fasilitas, broodstock management, spawning, fertilization, larva dan juvenile rearing, serta sales and distribution. Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembenihan ikan ialah yang pertama ada broodstock development tank, kemudian hatchery and nursery complex, dan water intake system serta water supply system. Kemudian untuk broodstock management ialah broodstock merupakan suatu kelompok individu matang yang digunakan untuk aquaculture dengan tujuan pemuliaan breeding. Kemudian broodstock management melibatkan manipulasi dari faktor-faktor lingkungan. Adapun keuntungannya yakni menangani induk di kolam atau tangki yang tepat yang dapat diakses untuk menghasilkan ikan dewasa dan tersedia untuk breeding kapanpun diperlukan. Beberapa cara yang dilakukan dalam seleksi induk diantaranya ialah induk ini diambil dari stok alam, atau selain itu bisa juga didapatkan dari kolam budidaya. Untuk induk yang dipilih dalam broodstock management diantaranya ialah induk yang memiliki pertumbuhan yang cepat, aktif, individu yang paling besar dan kuat, serta bebas parasit dan penyakit. Dan yang paling penting ialah induk yang matang gonad dan siap untuk spawning. Setelah itu ada spawning, yang dimana proses spawning atau pengeluaran sperma dan telur ikan biasanya dilakukan pada malam hari. Terdapat dua tipe pemijahan ikan atau spawner. Yang pertama adalah partial spawner dan total spawner. Di mana partial spawner merupakan tipe pemijahan atau spesies ikan yang memijahkan telurnya sekaligus pada satu kali. Total spawner adalah spesies ikan yang memijahkan telurnya sekaligus pada satu kali pemijahan. Dan adapun partial spawner yaitu spesies ikan yang mengeluarkan telur matang secara bertahap pada satu kali periode pemijahan. Selanjutnya ada fertilisasi atau pembuahan, yang dimana telur ini umumnya dikumpulkan di pagi hari. Adapun cara untuk mengidentifikasi telur-telur yang terbuahi yaitu dengan mengecek yang dimana telur terbuahi dan dapat berkembang sebagai embrio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki asam lemak yang tinggi, berwarna terang, memiliki ukuran telur yang ideal, serta berada di permukaan. Adapun telur yang tidak terbuahi memiliki ciri-ciri seperti warnanya lebih gelap dan mengendap di dasar. Setelah itu ada
larva dan juvenil rearing. Larva merupakan perkembangan stadia pada ikan setelah telur, dan juvenil adalah perkembangan stadia pada ikan setelah larva. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi pemeliharaan larva. Yang pertama adalah feeding behavior serta water quality. Dan terakhir ada sales and distribution. Pada akhir larvikultur, benih dapat dipanen dan diangkut ke peternakan ikan atau tambak, di mana ikan diangkut dengan dimasukkan ke dalam kantong beroksigen di dalam kotak karton yang dilapisi. Dan kepadatan selama transportasi tergantung pada ukuran ikannya, serta spesies ikan dan jarak pengiriman. Mengurangi suhu dan salinitas selama transportasi membantu meningkatkan kelangsungan hidup. Mungkin itu saja untuk materi yang pertama. Selanjutnya kita berpindah ke materi yang kedua, yaitu pemedihan krustasea. Adapun pengertian dari pemedihan krustasea ialah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan pengembangbiakan dan stadia metamorfosis larva sehingga dapat menyediakan stok benih untuk pembesaran berikutnya. Dasar-dasar pada kegiatan pembenihan diantaranya ialah menyiapkan sarana dan prasarana, manajemen induk, pemijahan dan pemeliharaan larva. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Adapun pada tahap persiapan sarana dan prasarana, yang dibutuhkan ialah hatchery, bak pemeliharaan induk, bak pemeliharaan benih, induk serta pakan. Hatchery atau tempat produksi benih, mulai dari pemijahan hingga menghasilkan larva atau benih. Ada beberapa fasilitas penting yang perlu ada pada hatchery, diantaranya yaitu bak penampungan air bersih atau tandon, bak karantina induk, bak pemijahan, tempat penetasan dan pemeliharaan larva, bak penampungan benih, instalasi listrik dan aerasi. Kolam pemeliharaan induk dan benih umumnya terdiri dari 2 kolam dan biasanya juga 1 kolam. Kolam pemeliharaan benih biasanya disesuaikan dengan tahapan perkembangan larva. Adapun pada udang, syarat induk untuk udang ada 5. Yang pertama ialah memiliki berat sekitar 100 sampai 180 gram untuk udang betina, dan untuk udang jantannya itu beratnya berkisar 60 sampai 100 gram. Yang kedua ialah udang tersebut sehat, tidak cacat fisik, warna tubuh terang dan segar. Rasio untuk jantan dan betina bisa 1:1 dan bisa juga 1:2, yakni 1 jantan dan 2 betina. Yang keempat ialah sebaiknya udang tersebut berada pada TKG 3 dan kepadatan di kolam atau pada saat pemeliharaan induk itu sekitar 4 ekor per meter kubik. Adapun warna untuk induk udang laut, yang pertama ialah abdomennya loreng, kemerahan, kehijauan, dan kecoklatan. Untuk induk udang tambak berwarna abdomen loreng, kehijauan sampai dengan kehitaman cerah. Untuk tubuhnya, kepalanya lebih pendek dari abdomen, punggung datar dan tidak keropos. Untuk pemeliharaan induk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepadatannya. Untuk kepadatan dalam pemeliharaan induk ialah berkisar 3-5 ekor untuk per meter kubik. Ketinggian airnya berkisar 40-60 cm. Intensitas cahayanya rendah atau gelap. Airnya tenang dan bersih. Kemudian sampling untuk kematangan gonad dilakukan setiap hari, yaitu pada sore hari. Untuk salinitasnya itu berkisar pada 31 part per thousand atau ppt. Suhunya suhu optimalnya itu pada 31 derajat Celcius, dan kadar oksigen terlarut di airnya itu berkisar di atas 4
ppm. Untuk kepiting, selanjutnya untuk kepiting, bak yang digunakan dalam pemeliharaan benih rajungan adalah 6 buah. 6 buah bak semen bervolume 8 ton. Dan baknya ditempatkan di ruang terbuka dengan atap dari plastik bening agar mendapatkan cahaya yang cukup. Bak pemeliharaan benih dilengkapi dengan sistem aerasi dengan jarak aerasi satu dengan yang lainnya adalah setengah meter. Untuk persiapan media pemeliharaan, air yang digunakan dalam pemeliharaan larva yaitu air laut dengan menggunakan filter bag. Satu hari sebelum penebaran zoea, bak diisi dengan air laut sampai volume mencapai 6 liter biur sangkar. Air pemeliharaan kemudian dicampurkan dengan klorin sebanyak sekian ppm. Hal ini dilakukan agar air pemeliharaan terbebas dari pembawa penyakit. Kemudian untuk tahap penetasan telur, benih baru hasil tetasan atau zoea 1 dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan benih yang telah disiapkan dengan hati-hati agar tidak mudah stres. Kemudian pengamatan perkembangan larva, lalu ada dilakukan pengamatan secara mikroskopis. Dan untuk pengelolaan pakan, pada awal menetas sampai dengan larva masuk pada stadium megalopa, larva itu diberikan pakan alami berupa rotifer. Untuk artemia mulai diberikan pada stadium megalopa sampai dengan panen, dan pakan buatan yang diberikan pada larva itu berupa flek. Untuk pengendalian hama dan penyakit, selama pelaksanaan praktik tidak ditemukan penyakit, hanya saja tingkat kematian larva meningkat pada stadia zoea dikarenakan larva pada stadia ini tidak mempunyai tenaga yang kuat untuk melakukan proses molting. Untuk panen dan pasca panen, pemanenannya itu dilakukan pada siang hari yaitu pada pukul 10.00 WITA, dan pemanenan dilakukan secara total dengan membuang semua air yang ada dalam bak. Kemudian pada pipa pembuangannya dipasangkan waring berukuran 5 mikron. Kemudian kepiting tersebut ditampung dalam baskom yang berisikan air bersih yang sudah disediakan. Kemudian diberikan aerasi agar kepiting tidak mudah stres. Pemanenan ini dapat dilakukan pada saat kepiting berukuran 5 sampai 6 dan ukuran kepiting yang dipanen tidak seragam. Itu saja untuk materi yang kedua. Selanjutnya kita berpindah ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah hama aquaculture. Adapun definisi dari hama ialah segala jenis hewan atau tumbuhan atau organisme yang kehadirannya merugikan spesies atau merugikan spesies yang dibudidaya. Dan hama tambak adalah segala macam hewan atau tumbuhan yang ada di tambak selain yang dibudidayakan dan keberadaannya merugikan karena mengurangi produktivitas tambak. Yang disebabkan hilangnya hewan budidaya karena pemangsaan predator, terjadinya persaingan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada atau kompetitor, atau menimbulkan kerugian pada kegiatan budidaya dan fasilitas tambak. Berbagai macam hama dan kerugian yang ditimbulkannya. Hama terdiri dari 4 macam. Yang pertama ialah penyaing atau pengganggu, yang dimana hama ini menyaingi organisme budidaya dalam pemanfaatan makanan, ruang, oksigen, dan lain-lain. Organisme penyaing dapat berupa tumbuhan air atau hewan-hewan lainnya yang keberadaannya tidak dikehendaki untuk mengganggu, misalnya waktu panen, itu contohnya alga. Yang kedua adalah hama pemangsa atau predator, yang bisa berupa ikan-ikan pemangsa dan reptil. Kemudian adalah hama perusak yang merusak fasilitas budidaya seperti kepiting dan cacing teredo. Dan yang keempat ada pencuri. Adapun cara untuk mengatasi hama tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu manual, mekanikal, chemical, dan biologikal.
Untuk mekanikal sendiri dapat dilakukan memakai alat-alat khusus. Contohnya itu ada woodcutter ataupun wooden rakes. Adapun secara kimia atau chemical itu dengan menggunakan bahan kimia, tapi harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat membunuh organisme budidaya dan dianjurkan penggunaannya itu waktu persiapan atau setelah panen. Kemudian adalah pembasmian hama secara biologi, itu dengan memelihara ikan-ikan herbivore dan menyebarkan hama tumbuhan air. Adapun contoh hama berupa hewan ada koipu, muskrat, manatee, dan Muscovy duck eating grass. Selain itu ada juga siput, adapun invertebrata yang berperan sebagai penyaing, contohnya itu cacing, siput, serangga seperti larva Chironomus sp, udang-udangan seperti udang putih, dan udang jembret. Adapun jenis-jenis hewan yang termasuk dalam golongan predator, contohnya itu jenis ikan payus, ikan bulan-bulan, ikan kerapu, ikan mujair, dan lain-lain. Cara untuk mengatasi hama ikan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengeringan kolam atau tambak setelah proses budidaya ataupun sebelum proses budidaya. Yang kedua itu bisa dengan menyaring air yang masuk ke kolam atau tambak agar telur dan larva ikan bisa tersaring dan tidak masuk dan berkembang di dalam tambak atau kolam. Untuk hama burung sendiri bisa kita atasi dengan memasang net atau net kawat, bisa juga dengan menakut-nakuti, bisa juga diberikan perangkap ataupun diracun. Tapi kembali kita harus berhati-hati jika ingin menggunakan racun. Selanjutnya ada contoh hama perusak, yaitu kepiting, udang pantus, dan cacing teredo. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara penangkapan menggunakan perangkap, dan untuk cacing teredo dapat diminimalkan dengan pengeringan secara rutin dan pengecatan bahan kayu dengan cat anti-fouling, dan diusahakan menggunakan cat anti-fouling yang kurang atau tidak toksik. Nah, untuk hama pencuri bisa digolongkan sebagai pemangsa yang berbahaya. Untuk penanggulangannya dapat contoh dari hama pencuri salah satunya ialah manusia. Untuk penanggulangannya dapat dibuatkan pagar di sekeliling lingkungan budidaya ataupun meletakkan bambu atau alat lainnya pada kolam sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan alat tangkapnya. Mungkin itu saja dari materi yang ketiga. Saja kita berpindah ke materi yang keempat, itu jenis-jenis penyakit dan hama ikan terhadap kesehatan masyarakat. Adapun definisi dari penyakit, yaitu suatu keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab, yaitu penyebab dari dalam atau internal dan luar atau eksternal. Tapi pada umumnya penyakit ikan itu adalah penyakit berasal dari dalam tubuhnya atau eksternal, dari luar tubuhnya atau eksternal. Contoh dari penyakit internal antara lain adalah penyakit genetik, penyakit sekresi internal, imunodefisiensi, saraf, dan metabolik. Adapun contoh penyakit eksternal itu terbagi dua. Pertama ada penyakit non patogen, nah ada penyakit patogen. Untuk penyakit non patogen contohnya itu ada penyakit lingkungan seperti suhu dan kualitas air,
dan ada penyakit nutrisi seperti pengurangan nutrisi ataupun gejala keracunan bahan pakan. Untuk penyakit patogen itu bersifat parasit dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu penyakit jamur, penyakit viral, dan penyakit bakterial. Proses penyakit ini bisa timbul karena adanya interaksi dari 3 komponen, itu hewan budidaya, lingkungan, dan patogen. Pada kesehatan penyakit dalam aquaculture, beberapa penyebab kematian pada hewan kultifan seperti penyakit disebabkan oleh parasit, bakteri, jamur, virus, dan penyakit infeksi. Jumlah dan jenis-jenis penyakit bertambah, perhatian terhadap penyakit meningkat. Jika terjadi wabah penyakit, pola kematian, ukuran ikan yang terpengaruh, dan lamanya epizootik. Mungkin hanya itu untuk materi yang keempat. Selanjutnya, saya akan berikan jawaban dari beberapa pertanyaan pada saat presentasi. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana cara memperbaiki pematang. Perbaikan pematang dapat dilakukan dengan menambal atau menyumbat lubang yang terdapat pada pematang. Selain itu, kita juga dapat melapisi tanggul dengan plastik. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan imunodefisiensi dan bagaimana contohnya. Menurut Abul dan Lichman, imunodefisiensi adalah keadaan di mana komponen sistem imun tidak dapat berfungsi secara normal, yang akibatnya penderita imunodefisiensi lebih rentan terhadap infeksi virus, jamur atau bakteri, kanker, dan juga infeksi berulang atau reaktivasi infeksi laten. Adapun contohnya atau contoh imunodefisiensi adalah severe combinant imunodefisiensi atau defisiensi imunitas kombinasi. Pertanyaan yang ketiga ialah penyakit apa saja yang ada pada udang dan jenis-jenis obat apa saja yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Jawabannya ialah menurut Insinyur Tri Juni Sasongko, ada beberapa penyakit yang dapat ditemukan. Contohnya white phases disease, early mortality syndrome, dan penyakit bintik putih. Adapun cara menangani penyakit-penyakit tersebut ialah dengan mengatur kepadatan populasi dan menjaga kualitas air kolam. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat ialah bagaimana cara mengatasi hama pencuri. Untuk mengatasi hama pencuri dapat dilakukan pemasangan pagar yang sulit dilewati oleh pencuri di sekeliling lingkungan tempat kita melakukan kegiatan budidaya. Yang kelima, apakah penyakit genetik dapat disembuhkan? Menurut referensi yang saya baca, sebagian besar penyakit genetik tidak dapat dicegah dan disembuhkan. Namun beberapa pendekatan mungkin tersedia untuk mengobati atau mengelola beberapa tanda dan gejala yang terkait dengan penyakit genetik tertentu. Pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan lingkungan malnutrisi? Menurut saya, lingkungan malnutrisi adalah kondisi lingkungan yang mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Bisa saja kekurangan nutrisi dan bisa jadi kelebihan nutrisi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mengatasi penyakit jamur insang pada ikan yang terinfeksi? Menurut referensi yang saya dapat, cara mengatasi penyakit jamur insang adalah dengan pemberian obat biotik ekstra dan garam ikan.
Pertanyaan yang ke-8 ialah bagaimana ciri-ciri ikan yang terkena penyakit dan tingkah lakunya. Ikan yang terkena penyakit, jawabannya ialah ikan yang terkena penyakit biasanya akan terlihat lesu dan tidak bergerak di dalam air. Selain itu, ikan yang sakit juga biasanya akan kehilangan nafsu makan. Adapun tingkah laku ikan yang terkena penyakit adalah ikan biasanya akan berenang dengan gelisah hingga membentur dinding kolam. Pertanyaan yang ke-9, apa saja contoh jenis hama ikan dan burung? Contoh jenis hama ikan adalah ikan mujair, ikan bulan-bulan, dan ikan kerapu. Adapun contoh jenis hama burung ialah burung raja udang dan burung koak. Pertanyaan yang terakhir ialah bagaimana cara mengatasi hama burung pada tambak yang berukuran relatif besar? Caranya ialah dengan memasang perangkap ataupun dengan menakut-nakuti burung tersebut menggunakan orang-orangan sawah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.